Wih, keren sekali warga Bali ini ketika mengetahui di Pantai Kuta tidak menerapkan PPKM dan juga tidak pakai masker. Warga Bali ini hanya seorang diri dan mengusir semuanya karena tidak taat prokes dan juga melanggar PPKM darurat. Nah, dari video yang beredar, tampak orang ini memarah-marahi yang sedang memain voli dan juga orang yang nongkrong bermain gitar. Orang lokal nggak ada apanya, kita gebrak sekarang semua sini, orang ini bangsa semua nih. Orang cari makan di Kuta nih. Kamu aku rekam kamu semua nih, oh. Cia boleh sih bang Cia? Mau tengok Cia bang contoh sih nana. Boleh sih? Boleh sih? Nih bang semua nih, oh. Ada PPKM ini tidak. Padahal orangnya juga banyak sekali yang main voli. Tetapi warga Bali ini sangat gentle sekali dan semuanya pun bergegas langsung mengemasi barangnya dan meninggalkan Pantai Kuta. Nah, kemungkinan kalau Pak Presiden tahu, orang tersebut pasti akan diberikan sepeda. Karena orang ini sangat berani sekali mengusir saat PPKM darurat diberlakukan. Ini banyak sekali yang yang komentar. Sayangnya orang ini malah ditangkap dan akhirnya meminta maaf, padahal tujuannya baik. Hati-hati nanti dimarahi jering. Bentar lagi jadi juta bangsat. Kok pada kesel sama yang ngusir ya? Kan bener yang ngusir orang yang langgar prokes biar nggak berkerumun. Ya memang, setelah pandemi ini masuk ke Indonesia, yang paling terdampak adalah Bali, di mana wisatawan tidak bisa masuk ke Pulau Bali. Makanya kemungkinan warga ini sangat marah betul saat ada warga atau wisatawan tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Keberanian warga Bali ini diapresiasi oleh aparat kepolisian. Polisi turun tangan atas insiden warga mengusir puluhan anak yang sedang surfing di Pantai Kuta, Bali. Hal ini karena momen warga memaki dan mengusir anak survei itu viral di media sosial. Kapolsek Kuta Kompol Nyoman Gatra mengatakan warga tersebut berinisial B. Ia seorang pedagang di Pantai Kuta. Polisi telah memberikan pembinaan atas perbuatan B. Sanksi terhadap B dilakukan pembinaan dan membuat permohonan maaf, kata dia saat dihubungi Jumat 9 Juli. Gatra mengatakan B kesal terhadap perbuatan anak surfing itu yang bermain voli di saat PPKM. Ia lalu berniat merekam dan membubarkan kegiatan tersebut. Dia juga sudah tahu bahwa akses pintu masuk ke pantai sudah tertutup dan sudah dipasang spanduk oleh bendesa. Namun ada sekelompok orang yang masuk dan main voli ini yang dia sayangkan sehingga muncul niatnya untuk merekam dan mengusirnya, kata dia. Gatra mengapresiasi spontanitas B untuk membubarkan anak surfing bermain voli di pantai saat PPKM darurat. Namun, ia menyayangkan pembubaran itu direkam dan diviralkan ke media sosial. Yang bersangkutan datang ke Polsek Kuta. Dia sudah mengakui bahwa dia merekam dan juga sudah meminta maaf atas caranya yang kurang pas, tapi niatnya yang muncul tiba-tiba mengusir orang yang menerobos masuk sampai main voli itu kami apresiasi. Tapi dia bukan petugas pantai, tapi punya kepedulian yang tinggi, kata Gatra. Sementara itu, polisi sedang mencari keberadaan anak-anak surfing tersebut. Hal ini untuk agar mereka bertanggung jawab setelah melanggar PPKM darurat. Mereka dinilai melanggar SE Gub Bali nomor 9 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Sanksi bisa saja berupa teguran lisan. Kita lagi mengejar pelaku yang menerobos masuk Pantai Kuta, kata dia. Anak-anak surfing tersebut bermain voli di Pantai Kuta pada Rabu 7 Juli sore. Mereka diam-diam masuk ke pantai yang telah ditutup. Mereka juga diduga merusak garis polisi tanda pantai ditutup.
Diketahui ada 3 warga negara asing di Bali diproses untuk dideportasi karena melanggar protokol kesehatan prokes saat pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat PPKM darurat. Ketiga WNA tersebut adalah Murai Ross asal Irlandia, Anyala Aileen dari Amerika Serikat, dan Sulvia berkebangsaan Rusia. Yang bersangkutan diwajibkan hadir di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Bali, Mani Huruk, dalam keterangan tertulis dikutip detik.com pada Jumat 9 Juli. Ketiga WNA tersebut terjerat melanggar protokol kesehatan saat tim gabungan melakukan operasi justisi PPKM darurat di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis 8 Juli. Selain dari Kanwil Kemenkumham Bali, tim gabungan terdiri dari Satpol PP Provinsi Bali, Kodim 1611 Badung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, dan Camat Kuta Utara. Terdapat 17 pelanggaran yang ditemukan dari kegiatan operasi justisi PPKM darurat tersebut. Jumlah itu terdiri dari 3 pelanggar warga negara Indonesia dan 14 warga negara asing. Bagi pelanggar dikenakan tindakan baik teguran lisan, pembayaran denda, maupun surat tanda terima STP paspor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor imigrasi. Warga negara asing yang melanggar prokes diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terang Sumaruli. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, mengatakan dari 14 WNA pelanggar protokol kesehatan tersebut hanya 3 yang direkomendasikan oleh pihaknya untuk dideportasi, sebab 3 orang tersebut sama sekali tidak memakai masker. Sementara itu, warga negara asing yang lainnya masih memakai masker, tapi tidak dipakai dengan benar. Mereka tidak direkomendasikan untuk dideportasi, melainkan dikenai denda 1 juta. Didenda 1 juta warga negara asing yang tidak menggunakan masker secara benar. Kepada yang tidak sama sekali menggunakan masker, kita temukan langsung di lapangan, kita rekomendasikan untuk dideportasi, jelasnya. Pemberlakuan PPKM darurat untuk menekan laju penularan sepertinya urung sepenuhnya berjalan semestinya. Sejumlah kerumunan hingga tak mengenakan masker masih terlihat, salah satu di kawasan Pantai Kuta. Dalam video singkat yang diunggah akun 91 meter, tampak seorang di balik video yang diduga merupakan warga di sekitar Kuta geram melihat kerumunan pemuda yang asik bermain gitar dan bermain voli ketika masa PPKM darurat. Terdengar suara di balik video tersebut mengusir para pemuda yang berkerumunan tersebut. Saking kesalnya, lantaran tak menghargai aturan PPKM darurat, suara di balik video itu pun berulang kali mengeluarkan umpatan. Ada PPKM ini tidak menghargai orang lokal. Pulang semua. Tak usir kamu semua dari Kuta, teriaknya. Mendengar hal tersebut, sejumlah pemuda yang sebelumnya asik berkerumun dan bermain voli seketika mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kawasan Pantai Kuta Bali. Tak sedikit aksi pria di balik video itu mendapatkan dukungan dari netizen. Bagus, sikat aja blih, jangan kasih kendor, tulis Rofi. Mantep pak, hajar semualah, emang orang kayak gini harus dikasih pelajaran, tulis Buah. Maraya Jabli, kicau free. Perlu diketahui, pemerintah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada 15 kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan mulai berlaku pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Kabupaten kota yang berlakukan PPKM darurat tersebut berada di 5 pulau, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Adapun 15 kabupaten kota yang memperlakukan PPKM darurat tersebut yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Pajang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit Tinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan. Berdasarkan parameter dari 23 kabupaten kota, ditetapkan sebanyak 15 kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Jakarta Jumat 9 Juli. Airlangga mengatakan parameter yang digunakan untuk menetapkan 15 kabupaten kota itu berdasarkan level asesmennya di level 4. BOR lebih dari 65% kasus aktif meningkat signifikan dalam 1 minggu terakhir dan tingkat capaian vaksinasi yang masih di bawah 50%. Mekanisme PPKM darurat ini akan disamakan dengan yang dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Pengaturan PPKM darurat sama dengan di Jawa dan Bali, kata Airlangga.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa Bali, Lut Binsar Panjaitan menekankan kepada Pangdam dan Polda untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya masing-masing yang tidak memiliki makanan. Lut meminta para petugas PPKM darurat selama patroli memastikan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sekali lagi saya minta dipastikan jangan sampai ada rakyat yang nggak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang nggak bisa makan. Segera datangi, bantu, kata Lut dalam rapat laporan vaksinasi, implementasi pembatasan mobilitas, optimalisasi fasilitas TNI untuk isolasi dan sembako Jakarta pada Jumat 9 Juli. Lut juga meminta agar para Kapolda dan Pangdam untuk melakukan patroli di daerah pinggiran. Proses vaksinasi juga harus tetap dilakukan dengan strategis jemput bola.